Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar statistika tentang analisis data. Data yang akan kita analisis yaitu data berbentuk tabel atau grafik. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana cara menganalisis data yang disajikan pada tabel atau grafik, Ibu ingin bertanya, masih ingatkah kalian tentang jenis-jenis grafik atau diagram? Jenis-jenis grafik atau diagram yaitu satu, grafik atau diagram batang, yaitu diagram yang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Contohnya yaitu data jumlah hasil tangkapan perikanan tahun 2003 sampai 2008. Kemudian yang kedua yaitu grafik atau diagram garis, yaitu diagram yang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu. Contohnya yaitu data jumlah kelahiran tiap tahun di desa Sukamakmur. Kemudian yang ketiga yaitu grafik atau diagram lingkaran, yaitu diagram yang disajikan dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran dan bagian-bagian pada lingkaran biasanya dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Contohnya itu data jumlah siswa di setiap tingkatan yang dinyatakan dalam persen. Sekarang perhatikan grafik atau diagram berikut. Baik, di sini ada diagram batang. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisis diagram batang ini. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama itu kita perhatikan judul dari diagram ini. Judulnya di mana? Yaitu di bagian ini. Nah, ini merupakan judul grafik atau diagram batang. Nah, judulnya apa? Yaitu jumlah hasil tangkapan. Kemudian yang kedua, itu kita perhatikan sumbu mendatar. Nah, ini yang merupakan sumbu mendatar. Sumbu mendatar. Nah, di sumbu mendatar ini menjelaskan tentang apa? Yaitu tentang tahun. Selanjutnya, kita perhatikan sumbu tegak. Nah, ini merupakan sumbu tegak. Sumbu tegak. Nah, di sumbu tegak ini itu tentang apa? Yaitu tentang jumlah hasil tangkapan yang mana satuannya itu adalah ribuan ton. Langkah selanjutnya yaitu memperhatikan secara seksama garis-garis yang menghubungkan antara data yang ada pada sumbu mendatar dengan skala yang ada pada sumbu tegak. Nah, yang dimaksud yang mana yaitu yang ini. Misalkan di tahun 2003, dia itu terhubung ke garis yang mana? Ternyata di garis ini, nah ternyata di tahun 2003 jumlah hasil tangkapan itu sebanyak 3, karena satuannya ribuan ton berarti 3000 ton. Berarti bisa kita tulis tahun 2003 jumlah hasil tangkapannya itu sama dengan 3000 ton. Selanjutnya kita perhatikan lagi di tahun 2004. Nah, di tahun 2004 dia dihubungkan ke garis
Ini 2. Berarti jumlah hasil tangkapan di tahun 2004 yaitu 2004 itu sama dengan 2000 ton. Selanjutnya kita perhatikan lagi di tahun 2005. Oke, dia berarti dia jumlah hasil tangkapannya adalah 4.000 ton. Berarti tahun 2005 itu sama dengan 4.000 ton. Selanjutnya kita perhatikan di tahun 2006. Nah, tahun 2006 itu dia berada di pertengahan antara 2 dengan 3. Berarti bisa jadi di sini adalah 2,5 ton. Nah, kalau kita tuliskan berarti dia 2006 itu sama dengan 2.500 ton. Kan 2,5. Nah, 2,5 karena satuannya ribuan, berarti dia 2.500 ton. Selanjutnya, kita lihat di tahun 2007. 2007 dia berapa? Ternyata dia sebanyak 5.000 ton. Berarti di tahun 2007 itu sebanyak 5.000 ton. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahun 2008. Kita coba perhatikan. Nah, ternyata dia ke titik 4. Berarti di tahun 2008 jumlah hasil tangkapannya itu sebanyak 4.000 ton. Nah, sekarang kita sudah memperhatikan seksama antara garis-garis di sumbu mendatar dengan sumbu tegak. Nah, langkah selanjutnya yaitu buat pertanyaan terkait grafik. Maksudnya itu kita buat pertanyaan misalnya seperti ini. Kira-kira jumlah hasil tangkapan paling sedikit itu di tahun berapa? Berarti pertanyaan pertama yaitu jumlah hasil tangkapan paling sedikit di tahun berapa? Atau bisa juga pada tahun berapa jumlah hasil tangkapannya paling sedikit. Nah, kemudian kita buat lagi pertanyaan. Misalnya pertanyaan kedua, yaitu pada tahun berapakah jumlah hasil tangkapan paling
banyak. Kemudian apa lagi? Misalkan pertanyaan ketiga, berapakah jumlah hasil tangkapan pada tahun 2003 sampai 2008. Nah, pertanyaannya itu bisa banyak ya. Nah, coba kita jawab satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, jumlah hasil tangkapan paling sedikit di tahun berapa? Nah, kita lihat batang ini, batangnya, gambar batang yang paling rendah. Nah, ternyata di antara ke-6 batang ini, yang paling rendah itu ternyata di tahun 2004. Yaitu sebanyak, yang paling rendah itu di tahun 2004 itu sebanyak 2000 ton. Berarti jawabannya di sini adalah pada tahun 2004. Kemudian pertanyaan kedua, pada tahun berapakah jumlah hasil tangkapan paling banyak? Nah, untuk yang paling banyak berarti kita lihat gambar batang atau gambar balok yang paling tinggi. Nah, ternyata yang paling tinggi di antara ke-6 ini itu adalah di tahun 2007. Ya. Tahun 2007. Itu sebanyak berapa? Sebanyak 5.000 ton. Berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah 2007, pada tahun 2007. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, berapakah jumlah hasil tangkapan pada tahun 2003 sampai 2008? Berarti kita jumlahkan jumlah hasil tangkapan di tahun 2003 ditambah jumlah hasil tangkapan 2004 sampai jumlah hasil tangkapan di tahun 2008. Nah, jumlah tangkapan di tahun 2003 kan 3.000. Berarti 3.000 ditambah kemudian tahun 2004 2.000. Berarti tambah 2.000, kemudian di tahun 2005 itu 4.000, berarti ditambah 4.000. Selanjutnya tahun 2006 tadi kita peroleh 2.500, berarti ditambah 2.500. Kemudian ditambah berapa lagi? Di tahun 2007 itu 5.000. Nah, kemudian di tahun 2008 itu adalah 4.000. Nah, kita jumlahkan 3.000 tambah 5.000, 9.000. Berarti hasilnya ini adalah 20.500 ton. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu tergantung dari kalian. Misalkan masih ada lagi pertanyaan terkait kira-kira di tahun berapa jumlah tangkapannya sama. Nah, di sini kan ada ya, yang sama itu 2008 sama 2005. Itu sama-sama hasilnya adalah 4.000 ton. Jadi itulah tadi langkah-langkah cara menganalisis data pada diagram batang. Baik, sekarang kita lihat diagram garis. Nah, untuk langkah-langkah menganalisis diagram garis itu sama dengan diagram batang, tapi karena di diagram garis ini tidak ada judulnya seperti diagram batang tadi. Nah, untuk mengetahui
judulnya itu biasanya kita ada keterangan pada soal, atau bisa juga dari ini, karena ini ada keterangan gambar 9.2, yaitu diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di desa Sukamakmur. Berarti diagram garis ini itu membahas tentang jumlah kelahiran tiap tahun di desa Sukamakmur. Inti membaca judul itu sebenarnya agar kita tahu bahwa grafik ini tentang apa. Nah, langkah berikutnya itu sama ya. Kita lihat sumbu mendatarnya, kemudian kita lihat sumbu tegaknya, kemudian kita lihat kira-kira hubungan antara sumbu mendatar dengan sumbu tegak itu seperti apa. Misalnya tahun 2001 banyak bayi yang lahir itu berapa, yaitu sebanyak 7. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam menganalisisnya itu sama. Kita menentukan judulnya itu apa. Nah, ternyata judulnya itu adalah data jumlah siswa. Nah, selanjutnya kita perhatikan bagian-bagian lingkaran. Nah, ternyata ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, di sini kan ada keterangan untuk SD warna biru, berarti ini untuk SD. Berarti ini adalah SD. Kemudian untuk yang orange adalah SMP. Kemudian untuk yang abu-abu ini SMA. Kemudian untuk yang kuning itu adalah SMK. Nah, setelah kita lihat bagian-bagian dari diagram ini, selanjutnya kita lihat berapa persentase setiap bagian-bagian ini. Nah, ternyata untuk SD itu 18%, ya, SD itu 18%, kemudian SMP 29%, SMA itu 32%, kemudian SMK itu 21%. Nah, untuk mengetahui kira-kira berapa jumlah SD itu berapa, SMP berapa, SMA dan SMK berapa, kita baca soalnya terlebih dahulu, karena di dalam soal itu pasti ada keterangan terkait bagian-bagian ini. Kemudian kita buat pertanyaan terkait diagram lingkaran tersebut. Untuk pertanyaannya itu caranya sama dengan pada diagram batang. Baiklah, itulah tadi langkah-langkah menganalisis diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran.